Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Pramesti Widya Pitaloka, NIT 190801055, beserta rekan saya Novalianti Ananda Warsita Ningrum, NIT 190801054, Prodi D3 KPNP, Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia, yang saya awali dengan pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah yang pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, perkataan linguistik. Yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat memiliki ciri-ciri, antara lain, yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Adapun karakteristik kalimat yang terbagi dalam dua wujud, yaitu dalam wujud lisan dan dalam wujud tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca. Selanjutnya ialah unsur. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Unsur-unsur pembentuk kalimat antara lain, yang pertama ialah subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama, orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Subjek memiliki 8 ciri sebagai berikut. Yang pertama, kata atau frase biasanya berkelas kata benda atau nomina. 2. Nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas, kata depan, atau kata sambung. Karena kata tugas mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Yang ketiga, ada kata petunjuk artikel ini atau itu. Yang keempat, subjek bukan kata ganti tanya. Yang kelima, ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda nomina, namun pada umumnya diikuti artikel ini atau itu. Yang keenam, subjek dapat dicari menggunakan kata tanya siapa dan apa. Yang ketujuh, subjek dapat ditambahkan akhirannya. Yang terakhir, pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Contohnya, Bambang sedang membaca buku. Bambang merupakan subjek berupa kata benda. Memancing, hobi Nia. Memancing merupakan subjek berupa kata kerja. Selanjutnya ialah predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Ciri-ciri predikat dalam sebuah kalimat sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya predikat berada di sebelah kanan subjek. Yang kedua, predikat menjelaskan subjek sehingga menjadi bermakna. Yang ketiga, predikat dapat berkategori kata kerja, verb, kata benda nomina, kata depan preposisi, atau kata sifat adjektif, sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Yang keempat, predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanan agar kalimat menjadi lebih lengkap. Yang kelima, pada umumnya predikat dapat dicari menggunakan kata tanya bagaimana. Yang terakhir, predikat dapat diikuti partikel lah. Contohnya,
Jack makan. Makan merupakan predikat berupa kata kerja. Jack pengusaha. Pengusaha merupakan predikat sebagai kata benda. Yang ketiga ada objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau pelengkap pikiran dalam kalimat. Ciri-ciri objek adalah objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata, kecuali pada kalimat pasif. Yang kedua, kata atau frasa bisa menjadi objek berkelas kata benda. Yang ketiga, objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. Yang keempat, objek dapat tersurat atau tersirat. Yang terakhir, objek dapat diganti dengan akhirannya. Contohnya, Jack mencintai Maya. Maya merupakan objek berupa kata benda. Yang keempat, ialah pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya, seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain, agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri pelengkap adalah yang pertama, pelengkap berkategori kata atau frasa nominal, verba atau adjektif. Kedua, pelengkap berada setelah verba semitransitif atau dwitransitif. Yang ketiga, pelengkap dapat didahului oleh preposisi. Yang terakhir, pelengkap tidak dapat dipasifkan. Jika dapat dipasifkan, tidak dapat menjadi subjek. Contohnya ialah Jack bertubuh kekar. Kata kekar merupakan unsur pelengkap. Jack tersandung batu. Kata batu merupakan unsur pelengkap. Yang terakhir ialah keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan, sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri unsur kalimat keterangan adalah yang pertama, letaknya bisa berpindah-pindah. Yang kedua, keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat atau tidak wajib dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, biasanya kata atau kelompok kata didahului dengan kata depan. Contohnya, Jack tinggal di Jakarta. Kata Jakarta merupakan unsur keterangan. Setiap hari Sabtu, Jack berwisata kuliner. Setiap hari Sabtu merupakan unsur keterangan. Selanjutnya adalah pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang pengembangannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berkalimat. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contohnya, mereka sedang berenang.
yang dipisahkan mereka sebagai subjek dan sedang berenang sebagai predikat. Yang kedua, dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah yang dipisahkan menjadi mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. Yang ketiga, dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Contohnya, anaknya beternak ayam, yang dipisahkan menjadi anaknya sebagai subjek, beternak sebagai pelengkap, dan ayam sebagai pelengkap. Yang keempat, dasar berpola SPOP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Contohnya, dia mengirimi saya surat yang dibagi menjadi dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, surat sebagai pelengkap. Yang kelima, dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contohnya, mereka berasal dari Surabaya, yang dibagi menjadi mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa frasa transitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contohnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari, yang dibagi menjadi kami sebagai subjek memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, ke dalam lemari sebagai keterangan. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contohnya, Ungu bermain musik di atas panggung, yang dibagi menjadi Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, keterangan sebagai keterangan. Dan yang kedelapan adalah kalimat dasar berpola SPOPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan, yang dibagi menjadi dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, dan setiap bulan sebagai keterangan. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat menurut bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang dalam pembentukannya hanya terdapat satu struktur penyusunan kalimat. Pada dasarnya, kalimat tunggal hanya disusun oleh unsur subjek dan unsur predikat.
Walaupun tidak menutup kemungkinan, dalam kalimat tunggal juga memiliki unsur lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat tunggal memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan suatu peristiwa. Contohnya, ibu sedang memasak, adik sedang pergi ke sekolah. Memiliki struktur kalimat. Contohnya, Aldi belajar. Hanya berunsur subjek dan predikat saja. Tidak ada konjungsi atau kata hubung. Contohnya, ayah sedang membaca koran. Yang kedua ialah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih struktur kalimat. Artinya, memungkinkan ada dua unsur yang sama dalam sebuah kalimat yang utuh. Kalimat majemuk merupakan penggabungan dua kalimat tunggal dengan menggunakan konjungsi. Dalam sebuah kalimat majemuk akan tetap terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan induk kalimat dan anak kalimat adalah dengan melihat letak konjungsi atau kata hubungnya. Sebuah induk kalimat dalam kata majemuk tidak memuat konjungsi. Konjungsi hanya ada pada anak kalimat. Beberapa ciri kalimat majemuk yaitu ada perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Perluasan menghasilkan pola kalimat baru. Terdapat beberapa unsur yang sama dalam satu kalimat. Selanjutnya, jenis kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikat cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Dan pada kalimat aktif, imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Kalimat aktif juga ternyata dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya adalah harus melibatkan unsur objek di dalamnya, berpola subjek, predikat, objek, dapat diubah ke dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, jenis kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikat cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Dan pada kalimat aktif, imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Ternyata kalimat aktif juga dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya adalah harus melibatkan unsur objek di dalamnya, berpola subjek, predikat, objek, dapat diubah ke dalam kalimat bentuk kalimat pasif. Yang kedua, kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya sebagai pengganti unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Ciri-ciri kalimat ini diantaranya tidak memerlukan unsur objek, berpola subjek, predikat, pelengkap, atau subjek, predikat, keterangan. Tidak dapat digantikan ke dalam kalimat pasif. Yang ketiga, kalimat aktif semi-transitif. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak diikuti unsur objek atau hanya dapat diikuti oleh pelengkap saja. Ciri-ciri kalimat ini adalah tidak memerlukan unsur objek, berpola subjek, predikat, pelengkap. Tidak dapat diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Yang terakhir, kalimat aktif dwi-transitif. Kalimat aktif dwi-transitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Cirinya adalah sebagai berikut. Mempunyai objek dan pelengkap sekaligus, berpola subjek, predikat, objek, pelengkap. Dapat digantikan ke dalam kalimat pasif.
Yang kedua ialah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Berikut adalah ciri-ciri kalimat pasif. Yang pertama, subjeknya sebagai penerima perlakuan. Predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, atau terkan. Predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang. Objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif dan biasanya ditandai dengan adanya kata oleh dan dengan. Berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif transitif yang memiliki objek dan kalimat pasif intransitif yang tidak memiliki objek. Berdasarkan predikatnya yaitu kalimat pasif tindakan adalah kalimat pasif di mana predikatnya menyatakan suatu perbuatan, kegiatan, atau tindakan. Imbuhan yang digunakan biasanya adalah di, ter, ke, dan kata ganti. Kalimat pasif keadaan adalah kalimat pasif yang predikatnya menyatakan keadaan subjek. Kata kerja yang digunakan ditandai dengan kata berimbuhan ke an. Syarat dan cara mengubah kalimat aktif pasif. Syarat mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan cara mengubah subjek menjadi objek, di mana dapat mengubah awalan pada predikat dengan awalan di. Syarat mengubah kalimat pasif menjadi aktif adalah dengan menggunakan objek menjadi subjek. Caranya adalah dengan mengubah awalan di menjadi me pada sebuah predikat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimanakah perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif atau berupa kalimat berita. Yang terakhir, jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk lisan, itu ditandai dengan intonasi atau nada yang tinggi. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Yang ketiga, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang dipergunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi nada rendah. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain atau senang, kagum, bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi dalam bentuk lisan, sedangkan dalam bentuk tulisan ditandai dengan titik atau tanda seru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.